Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai induktansi diri dan induktansi bersama. Induktansi diri itu merupakan proses suatu coil menginduksi dirinya sendiri, sedangkan induksi bersama merupakan suatu proses induksi antara dua buah coil. Nah, kita akan lihat bagaimana hubungan flux arus listrik terhadap nilai tegangan pada suatu kumparan. Seperti apa? Mari kita saksikan video yang satu ini. Oke, teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai induktansi diri ya. Jadi ceritanya begini teman-teman, silakan digambar ya. Kita memiliki suatu kumparan di sini ya, kumparan atau lilitan kawat atau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai coil. Kemudian kumparan ini dialiri arus listrik. Nah, arahnya itu sesuai dengan tanda panah, kita kasih nama I. Kemudian lilitan kawat ini memiliki nilai induktor sebesar L ya. Maka tegangan pada induktor itu dapat kita nyatakan VL sama dengan L dI dt ya. Di sini L-nya adalah induktor, kemudian I adalah arus, T adalah waktu, kemudian VL adalah tegangan pada induktor. Jadi dari rumus ini kita dapat lihat bahwa tegangan pada induktor itu sama dengan perubahan arus terhadap waktu dikalikan dengan nilai dari induktor tersebut. Oke, kemudian kita lihat bagian kedua. Jadi, kalau ada lilitan kawat ya dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan timbul yang namanya medan magnet. Medan magnet ini memiliki flux magnet yang kita sebut sebagai psi di sini ya. Nah, jika arusnya berubah, maka pada kumparan terjadi perubahan flux magnet atau psi yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan induksi EMF ya, electromotive force atau tegangan pada kumparan. Jadi di sini akan terjadi perubahan juga tegangan pada kumparan. Nah, berapa besar perubahan tegangan pada kumparan akibat proses induksi ini? Itu sama dengan N ya. N adalah lilitan kawat dikalikan dengan d flux dt. Ini adalah perubahan flux terhadap waktu. Oke, teman-teman. Sehingga di sini kalau kita samakan ya antara VL yang ini sama dengan VL yang ini, berarti saya tulis begini ya. Maka di sini bisa ditulis maka VL ya sama dengan VL. Nah, yang ini adalah L ya, dI dt sama dengan N d flux dt. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat kalau saya buat L sama dengan ya, berarti di sini L sama dengan N kali dengan d flux dt dikalikan dengan dt di di ya. dt di di sini ya, I. Nah, ini bisa coret, maka bisa kita tulis L sama dengan N d flux kali dengan di. Nah, ini yang kita sebut sebagai induktansi diri ya. Ini ya, induktansi diri. Ya, jadi induktansi diri itu adalah perubahan flux terhadap arus dikalikan dengan lilitan kawat pada kumparan tersebut. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai induktansi bersama. Jadi di sini ceritanya kita punya dua lilitan kawat ya atau dua coil yang didekatkan satu sama lain. Kemudian ini adalah coil pertama memiliki jumlah lilitan sebesar N1, nilai induktansinya sebesar L1. Ini adalah kumparan kedua dengan nilai lilitan kawat sebanyak N2, kemudian nilai induktansinya kita sebut sebagai L2. Kumparan pertama itu kita beri arus ya yang berubah terhadap waktu, kita sebut namanya adalah I1. Oke, kita akan analisa teman-teman. Jadi
Kalau misalkan kumparan ini dialiri arus listrik, maka ini seperti solenoid ya, maka akan timbul medan magnet ya di sini. Nah, saya menggambarkan medan magnetnya di sini ya. Oke, saya sebut begini medan magnetnya. Nah, ini adalah gambar dari flux magnet ya. Ini kan coil 1 ya. Jadi flux magnet saya sebut sebagai ini, flux magnet pada 1 oleh 1 ya, psi 11. Nah, kemudian karena di sini ada kumparan ya, kan medan magnet ini ke segala arah ya, maka di sini juga akan timbul medan magnet ya yang menuju atau masuk ke kumparan yang kedua. Saya sebut namanya psi 21 ya. Jadi flux pada coil 2 oleh coil 1. Oke. Nah, saya tulis dulu ya. Psi 11 adalah flux, biar nggak lupa ini ya, flux pada 1 oleh 2 ya. Kemudian psi 21 adalah flux pada 2 oleh 1. Oke. Nah, di sini kita membuat contoh ya, bahwa pada coil 2 itu tidak ada arus yang mengalir. Maka di sini bisa saya tulis ya, maka flux pada 1 ya, itu adalah flux pada coil 1 maksud saya. Flux pada coil 1 adalah flux 11 ya, karena ini dia masuk ke sini. Kemudian tadi kan ada medan magnet yang masuk ke ada medan magnet yang masuk ke coil 2. Nah, kita tahu bahwa sifat dari suatu lilitan kawat ya atau solenoid itu adalah mempertahankan keadaan flux awal. Nah, maka di sini tentu fluxnya itu akan berubah. Ya, flux 21 ini akan berubah. Nah, ini akan mempengaruhi coil 1. Oleh karena itu, flux pada coil 1 adalah penjumlahan dari flux 11 plus flux 21. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, ini secara fisik coil 1 sama coil 2 itu dia terpisah ya, ada jaraknya. Namun, jika dilihat dari interaksi medan magnetnya, kedua coil ini saling berkaitan dan saling berinteraksi. Sehingga kita bisa nyatakan kedua coil ini dalam keadaan magnetically coupled atau secara magnetik mereka berpasangan. Oke ya, teman-teman ya. Kemudian di sini saya bisa tulis ya bahwa flux psi 1 ya akibat ini 11 ya. Akibat coil 1 ya. Maka di sini tegangan ya. Maka tegangan induksi ya. Induksi pada coil 1 itu dapat dinyatakan V1 ya, itu sama dengan N1 kali D flux 1 per dt. Oke ya. Jadi tegangan pada coil 1 ya. Jadi di sini maksudnya ini adalah plus, ini minus ya. Ini adalah tegangannya. Saya sebut sebagai V1 ya. Kemudian ini adalah tegangan pada V2 ya, tegangan coil 2. Jadi tegangan pada coil 1 kita dapat nyatakan sebagai gini. Nah, kemudian sekarang kita tinjau lagi yang coil kedua. Ya, di sini ya. Nah, kalau pada coil kedua itu ya, flux yang mempengaruhi dia kan cuman flux 21 ya, sehingga di sini saya tulis dulu ya. Pada coil 2 flux 21 yang berhubungan ya di sini ya, berhubungan dengan coil 2 ya. Sehingga di sini tegangan pada coil 2 ya ini adalah ya
V2 itu sama dengan N2 dikalikan dengan perubahan flux 21 terhadap waktu. Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Nah, ini kita sudah dapat dua persamaan ya. Tegangan pada koil 1 dan tegangan pada koil 2. Nah, di sini kemudian kita analisa lagi bahwa flux terjadi karena ya di sini ya. Saya tulis dulu ya. Flux terjadi ya karena ada arus I1. Nah, I1 tuh yang di mana? I1 adalah arus yang mengalir pada koil 1. Oke. Sehingga di sini kita bisa tulis V1 itu sama dengan N1 kali D psi 1 DI1 kali dengan DI1 dt. Jadi perubahan flux terjadi akibat perubahan arus. Nah, arus itu ternyata berubah juga terhadap waktu. Nah, bagian ini, yang ini kan ini adalah induktansi ya, L ya. L1 di sini ya. Maka kita bisa tulis V1 itu sama dengan L1 kali dengan DI1 dt. Oke ya, di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai tegangan pada koil kedua ya di sini ya. Tegangan pada koil atau lilitan kawat yang kedua. Kan dari ini kita udah lihat ya, V2 sama dengan N2 ya. Saya tulis dulu N2 kali dengan D flux 21 dt gitu ya. Nah, ini kan bisa kita pecah ya karena flux itu terjadi akibat arus ya. Maka di sini bisa ditulis begini teman-teman. N2 kali dengan D flux 21 DI 1 ya. Dikalikan dengan DI1 terhadap waktu. Nah, di sini kita punya besaran teman-teman yang ini. Ini kita sebut, misalkan kita kasih nama M ya, M21. Nah, M21 itu nilainya adalah N2 D flux 21 DI1. Sehingga V2 ya dapat ditulis sebagai ya V2 sama dengan M21 kali dengan DI dt. Oke, ini kita kotakin dulu ya biar nggak lari kemana-mana. Nah, di sini ada catatan teman-teman, M21 ya. M21 merupakan yang disebut sebagai induktansi bersama ya. Bersama koil 2 terhadap koil 1 ya. Nah, kemudian ini saya kasih catatan ya. Tanda di sini ya. Tanda 21 itu menyatakan ya tegangan yang terjadi pada koil 2 akibat arus ya pada koil 1. Oke. Nah, ini kita sudah dapat suatu kesimpulan teman-teman ya. Nah, sebaliknya sekarang kita lihat untuk koil yang kedua. Ya. Kasus yang kedua, tadi yang kita kerjakan ini kasus yang pertama ya. Sekarang kasus yang kedua itu kasus di mana saya gambar dulu, ini adalah lilitan kawat ya. Ini juga sama, lilitan kawat. Nah, sekarang koil yang kedua ini yang diberi arus listrik ya. Nah, ini dia. Diberi arus listrik seperti gini. Nah, ini saya sebut sebagai N1, ini adalah N2, ini L1, L2 gitu ya. Kemudian ini dia memiliki tegangan ya. Ini I2 terhadap waktu ya. Ini harusnya mengalir adalah I2.
Nah, ini tegangannya kita sebut misalkan adalah V2 di sini ya. Oke. Akibat adanya kawat 2 yang dialiri arus listrik, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet ya, atau kita sebut sebagai flux listrik. Nah, ini dia. Ada flux yang saya sebut sebagai psi 22. Nah, sebagian flux itu akan masuk juga ke kawat atau lilitan kawat N1. Nah, karena N1 itu adalah suatu koil juga, maka N1 akan memberikan respon ya. Jadi saya ulangi, karena N2 ada flux, ada medan magnet ya, ada medan magnet yang masuk ke sini ya, masuk ke sini, saya sebut sebagai psi 11 ya. Nah, maka di sini akan timbul arus ya, ceritanya akan timbul arus sehingga ada terjadi suatu balasan. Balasan ini adalah flux ya, flux yang masuk ke apa namanya? Ke kawat yang kembali ke lilitan kawat yang kedua gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai flux pada ini flux pada 2 oleh 1 gitu ya. Flux pada 2 oleh 1. Oh ya, berarti catatan yang di awal tadi diganti ya, flux 12. Nah, ini flux 21. Oke, maka kalau gitu kita bisa tulis bahwa flux pada 2 ya, flux yang ada di sini itu merupakan penjumlahan dari flux 22 ditambah dengan flux pada 2 oleh 1 gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan analisa kita ya. Kita mau mencari tegangan induksi di sini ya pada koil 2. Ini caranya juga sama. Kita lihat bahwa tegangan pada koil 2 itu sama dengan ini ohm Faraday ya, N2 D flux 2 dt. Jadi tegangan pada 2 ya, itu di sini ya. Tegangan pada 2 itu kan ada 2 flux ya di sini ya. C2 ya, itu ada jumlah dari totalnya, berarti kita tulis begini, perubahan flux terhadap waktu. Nah, kemudian karena fluxnya itu akibat perubahan arus ya sebenarnya, maka bisa tulis begini, dFc2 dI2 ya, akibat perubahan arus 2 dikalikan dengan dI2 per dt gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa yang bagian ini adalah induktansi diri pada koil 2 ya, L2. Maka V2 bisa ditulis menjadi lebih singkat ya. V2 sama dengan L2 kalikan dengan dI2 dt. Oke, ini dia. Sip. Nah, kemudian kita cari juga tegangan ya, teman-teman ya. Tapi tegangannya ini tegangan induksi tentunya ya pada koil 1. Nah, di sini kita lihat di gambar ya. Pada koil 1 itu yang ini ya, itu hanya psi 21 ya yang ada di sini. Oleh karena itu V1 ya, V1 sama dengan N1 kali dpsi 21 dt gitu ya. Terus sama seperti tadi, perubahan flux 21 itu diakibatkan oleh arus I2 ya. Maka di sini bisa ditulis N1 kali D psi 21 dI2 kalikan dengan dI2 dt ya. Ingat lagi bahwa yang bagian ini, nah ini yang bagian ini coba lihat, ini lilitan kawat pertama ya. Ini adalah psi 21 pada 2 oleh 1, ini arus I2. Ini yang kita sebut sebagai, sama seperti tadi ya, M12. Maka di sini bisa ditulis sama dengan V1 sama dengan M12 kali dengan dI2 dt. Nah, M12 ini sama dengan N1 ya. N tadi adalah lilitan kawat dikalikan dengan dpsi 21 per dI2. Nah, ini ada catatan M21
yang kita sebut sebagai induktansi bersama ya. Induktansi bersama koil 1 terhadap koil yang kedua. Oke, nah sekarang kita lihat yang bagian M12 dan M21. M21 ya, M21 N2 depsi 21 DI1. Nah, ini juga kita lihat M12 sama dengan N1 depsi 21 DI12. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa M12 ya dan M21 yang sudah kita kerjakan di atas itu nilainya sama ya, teman-teman ya. M21 itu sama dengan M12 yang kita sebut sebagai M. Jadi ini adalah nilai induktansi ya, induktansi bersama antara kedua koil atau lilitan kawat tersebut. Nanti nilai ini akan kita gunakan untuk menganalisa rangkaian listrik yang di dalamnya mengandung trafo ya atau transformator. Itu tadi teman-teman video mengenai induktansi diri dan induktansi bersama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan tanda dot pada suatu kumparan. Sampai ketemu lagi.